Baik, kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di Tanjung Ru, Malaysia, Selangor, pemirsa, mengenai 5 pekerja migran Indonesia yang ditembak oleh APMM. Sebenarnya seperti apa kronologi yang terjadi? Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa yang coba kami rangkum. Ini adalah kronologi dari WNI yang ditembak di Malaysia versi Kementerian dari P2MI, di mana insiden penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia terjadi pada Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 lainnya ini mengalami luka-luka. Karena ada cukup banyak informasi yang beredar mengenai peristiwa ini, pemirsa. Ada versi dari otoritas Malaysia kemudian yang dirilis atau diinformasikan, yaitu konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Kemudian Direktur Maritim Selangor menerima laporan sebuah kapal terdampar di 0,4 mil laut barat daya Pulau Kare. Dan 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke Rumah Sakit Klang, 3 korban luka lain dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Baik, Mas Haryanto, ini kalau kita lihat tadi informasinya dari Bu Mawadah ya, istri dari Pak Hanafi. Ini diinformasikan Pak Hanafi katanya bekerja pangkas rambut di sana. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Mas, kejelasan mengenai pekerjaan para pekerja migran yang diterima SBMI, ini tercatatnya seperti apa, prosedur atau non-prosedural. Ini sebenarnya yang diterima laporannya oleh SBMI seperti apa sih, Mas, di lapangan? Iya, jadi kan seringkali persoalan pekerja migran di Malaysia ini ketika ada persoalan banyak opini yang dibangun ini terjadi karena unprocedural. Oke. Kan? Sebetulnya kalau kami melihat adalah prosedural atau unprocedural, maka kemudian persoalan terjadi. Maka kalau kami lihat adalah ini bagaimana mekanisme diplomatik 2 negara dalam menjalankan MOU yang berlaku ya. Bagaimana kemudian hak warga negara Indonesia terlindungi. Ini satu yang perlu kami tekankan. Yang kedua, kami mengapresiasi sebetulnya langkah dari Kemenlu sudah melakukan nota diplomatik yang dalamnya adalah melakukan investigasi dan lain sebagainya, dan tantangan buat kementerian baru KP2MI dengan kasus ini akan seperti apa, bahwa kementerian ini sebagai leading sektornya bapaknya buruh migran yang mampu melindungi. Maka paling utama yang kami ingin sampaikan bahwa persoalan ini kalau kemudian akarnya nggak diselesaikan akan terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun. Akarnya apa, Mas Haryanto? Akarnya gini, seringkali kemudian kami melihat ya narasi yang dibangun oleh Malaysia bahwa mereka ini tidak berdokumen. Kemudian ada beberapa narasi yang dibangun di pemerintah Indonesia ini terjadi karena tidak berdokumen atau unprocedural. Akar masalahnya adalah seringkali pekerja migran dijadikan objek yang paling disalahkan, tapi tidak dilihat bahwa terjadinya pekerjaan prosedural ada lingkaran bisnis yang sangat kuat. Sebagai contoh begini, teman-teman tidak akan mampu pergi ke Malaysia tanpa ada orang yang memfasilitasi. Betul, penyalur itu. Penyalurnya, ada kapalnya di sana. Kemudian ada yang mengatur kapal naik kapan, kemudian naik kapalnya. Ada yang mengatur lalu lintasnya. Ada yang mengatur di Malaysianya, kemudian mengatur soal yang tidak pernah disorot adalah siapa yang menggunakan pekerja ini. Maka kemudian salah satu yang paling konkret kami dorongkan adalah ini tidak lagi menjadi kasuistik yang harus berhenti pada malam hari ini, tetapi bagaimana kemudian nota diplomatik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ditindaklanjuti. Salah satunya adalah membuat investigasi mendalam kedua belah negara. Kemudian kalau ditemukan ada kejahatan internasional, transnasional, maka hukum harus ditindakkan di situ. Ini akan menjadi akan kemudian menjaga marwah daripada Indonesia kalau kami katakan ya. Kalau tidak ya sampai kapanpun tahun depan pasti ada lagi. Berulang kembali. Akan berulang, kemudian diselesaikan dengan seberapa kuat sih, kemudian kita akan mencoba untuk menarasikan di dalam media paling 6 bulan selesai, kemudian kasus baru akan berganti kasus. Ini tantangan buat KP2MI baru nih, buat Pak Eko nih dengan kasus ini akan seperti apa ya menjadi bapaknya buruh migran Indonesia. Oke, mungkin langsung dijawab Pak Eko. Ini challenge kemudian yang dihadapi oleh KP2MI untuk betul-betul hadir, ikut mengawal dan menjamin bagaimana keselamatan para pekerja migran Indonesia di balik berbagai catatan ternyata yang cukup banyak, Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak.
Kami berangkat dari tusi saya sebagai Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan. Betul. Kalau kasus seperti ini, kami coba mengaitkan bagaimana ke depannya dari fungsi dan peran atau tusi daripada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami sudah melakukan upaya-upaya strategi ke depan yang kita lakukan untuk mempersempit atau mengurangi yang dilakukan saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri. Upaya yang dilakukan misalnya berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan itu berangkat dari mana? Berarti pencegahan itu mulai berangkat dari titik-titik pemberangkatan. Misalnya di bandara, di daerah perbatasan. Nah itu yang memang ke depannya lagi yang memang tugas kita untuk menguatkan lagi. Tapi catatan Mbak di sini, ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Karena kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada. Makanya nanti ke depan itu kita bekerja sama, bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita punya peran untuk bagaimana mencegah. Karena kalau sudah kejadian yang seperti ini kan kita sulit. Ya. Kita mau bicara unprocedural, prosedural, karena ini sudah kasuistis. Nah ini tanggung jawab negara kita hadir tadi, bagaimana nantinya sampai di Indonesia kita fasilitasi dari embarkasi sampai ke daerah asal, kita berikan rehabilitasi baik fisik dan kesehatan. Itu yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini. Yang ke depan tadi, pencegahan itu tadi Mbak, dari mulai berangkat, ya tadi Bapak Haryanto sebutkan, itu juga akan berkaitan juga dengan sindikat, tapi ini memang kasusnya panjang. Jadi kasus panjang dan kasus itu merupakan tugas kita ke depan, bagaimana siklus yang ada dalam pencegahan, pengawasan, dan balai penegakan hukum. Karena itu semua akan terkoreksi. Makanya kami di sini mengawasi, bagaimana juga mencegah, termasuk menindak, baik itu pelaku. Tapi yang menindak adalah dari kepolisian nanti. Dari data kita di lapangan, apa itu terlepas kasusnya TPPO akan kami serahkan ke kepolisian. Tapi kita bersama-sama. Jadi di border-border, di perbatasan itu kita lakukan pencegahan. Itu kita juga lakukan juga dengan stakeholder yang lain. Misalnya di sini kerjasama dalam sosialisasi, edukasi, dan migrasi aman. Itu juga kita lakukan. Karena semua upaya yang dilakukan titik-titik itu dalam rangka untuk mencegah. Yang mencegah seperti yang sekarang ini kan kita upaya dari kementerian. Oke, upaya pencegahan pasti harus dilakukan Pak. Tapi dengan kasus yang baru ini, dengan 5 PMI yang kemudian ditembak oleh APMM ini, langkah atau peran serta tanggung jawab dari KP2MI yang sudah bisa dimaksimalkan sampai ranah atau batas mana sih Pak? Batas kami untuk ke luar negeri itu kan kami sementara masih belum punya atase pelindungan. Jadi kita masih tergantung dan koordinasi kerjasama yang ada dengan kawan-kawan kita yang ada di luar negeri. Satu, kita dengan Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini di KBRI. Yang kedua, dengan atase kepolisian yang berkaitan dengan kasus yang seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau sementara kita belum ada atase pelindungan nantinya ke depan, rencana memang kalau bisa terlaksana itu ke depan bisa ada atase pelindungan, dia disitulah akan punya peran keberadaan kita dari KP2M ini secara lebih jauh. Karena sementara kita hanya tergantung dan koordinasi komunikasi dengan stakeholder kita, terutama dengan Kemenlu dan dengan kepolisian atase yang di sana, atase kepolisian yang ada di Malaysia. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk kasus ini Pak, apa kemudian yang bisa kita pegang dan menjadi harapan saat ini? Karena cukup banyak pihak keluarga juga yang menunggu kepastian dari nasib kerabat mereka, keluarga mereka yang bekerja di Malaysia khususnya yang terlibat dalam peristiwa ini. Kita akan ikuti terus Mbak, kita akan ikuti terus kasus ini, kita akan koordinasi terus sampai sejauh mana penanganannya. Kalau memang nanti sejauh itu belum ada progres yang jelas dan sebagainya, nanti kita laporkan ke Pak Menteri, ya kita turun ke lapangan yang dari kementerian di sana sampai sejauh mana kasus itu ditangani. Karena kita akan turun dan kita akan kawal. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri untuk dievaluasi dan kasih sejauh mana tindak lanjut kasus itu, bagaimana penanganannya.
Tapi gini Pak Eko boleh satu. Jadi kami ada ketakutan dengan peristiwa yang lalu-lalu ya. Misalkan kita bicara Wilfrieda Soik, yang jelas-jelas mereka menjadi korban perdagangan orang, kemudian justru malah pelaku warga negara Malaysia dibebaskan. Kemudian penembakan tahun 2024 yang jelas-jelas itu dengan brutalnya yang menghilangkan nyawa pekerja migran di kerja sawit di Sabah, kemudian juga ramai di media, kemudian hilang. Tapi dengan momentum ini, apa yang disepakati oleh Pak Eko, kami sepakat. Kami sangat menghargai proses itu. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi langkah konkret. Koordinasi aja nggak cukup, tetapi kemudian bagaimana ditingkatkan dalam melakukan investigasi tadi. Kalau tidak, ya kami punya keyakinan bahwa ini adalah alat negara yang melakukan, jadi perlu kekuatan negara di Indonesia perlu juga hadir. Ini momentum sebetulnya. Ini juga presiden baru kita juga harus mulai bicara soal ini, karena ini soal bisnis warga negara, kemudian soal diplomatik, dan ini momentum. Kejadiannya adalah ketika Menteri KP2MI sama presiden ada di Malaysia. Ini adalah marwah Indonesia sangat dipermalukan di publik. Bukan suatu kebetulan berarti ya Mas, ya, kami merasakan ini bukan suatu kebetulan karena trennya selalu begitu dalam konteks Indonesia Malaysia. Jadi artinya pertemuan ini, kehadiran Presiden Prabowo di Malaysia juga betul-betul menjadi momentum untuk bisa memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia. Itu yang harus dijalan juga. Jalankan MOU yang sudah ada antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau memang MOU nggak kuat, lakukan evaluasi. Karena migrasi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada kebutuhan orang bekerja di Malaysia, ada kebutuhan orang Malaysia yang membutuhkan pekerja dari Indonesia. Itu yang harus diangkat oleh Pak Presiden di dalam momentum kasus ini, jadikan perbaikan ke depan. Baik, Pak Eko, mungkin menutup ada yang ingin disampaikan lagi mengenai peristiwa ini khususnya, dan tentunya langkah ke depan yang akan dilakukan KP2MI sehingga kita sama sekali tidak berharap peristiwa ini menjadi berulang saja kemudian seperti itu, Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami tetap berharap kepada saudara-saudara saya atau warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, kami tetap berpesan menggunakan prosedur secara benar atau secara prosedural. Kami tidak berbicara prosedur dan bersyarat. Saya berharap itu secara prosedural, karena dengan prosedural itu akan mendapat jaminan, baik itu jaminan hak daripada pekerja migran atau jaminan yang lain, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kami berharap tetap menggunakan prosedur yang benar. Karena dengan prosedur yang benar itu akan terlindungi daripada hak-hak pemenuhan daripada mereka. Yang berkaitan dengan kasus ini, kami akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hari ini KBRI dan atas kepolisian, karena memang itu ranahnya beliau-beliau semua di sana. Kami tidak bisa berbuat jauh untuk melangkah ke sana, tapi kami juga bisa nanti ke depan bisa melaksanakan supervisi kalau memang progresnya nanti ke depan itu belum ada. Tapi batas supervisi itu kan kita tidak bisa masuk terlalu jauh karena itu kan di penyidikan yang lain. Tetap kita akan bersama-sama dengan kementerian dan atasnya di sana untuk mengikuti progresnya itu. Terima kasih, Mbak. Baik, tentu kita kawal betul bagaimana proses investigasi dan juga penindakan secara tegas. Butuh negara hadir untuk bisa ikut menjamin keselamatan dari setiap nyawa pekerja migran Indonesia. Terima kasih Mas Herianto, Pak Eko juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.